Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'athahu fi qaumin mutanawwi'a wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Amma ba'du. Yang mulia, yang terhormat kepada Walid selaku pimpinan Dayah Nahdlatul Ulum. Yang mulia, yang terhormat kepada Abah dan Abi beserta keluarganya. Yang mulia, yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru Dayah Nahdlatul Ulum. Yang mulia, yang terhormat kepada seluruh jemaah para pendengar Syarhil Quran yang kami muliakan. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan. Dayah adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang sudah mengakar sejak Islam bertapak di Aceh pada abad ke-1 Hijriah. Dimulai dari pendirian Dayah Cot Kalalangsa yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, bahkan sampai ke Malaysia hingga ke Thailand. Saat ini hadirin, pendidikan Dayah sangat banyak mengalami peristiwa, bahkan sangat sulit mendapatkan pengakuan sebagai lembaga asli Indonesia. Kini pendidikan Dayah dihadapkan pada masalah baru, perkembangan era modernisasi yang begitu cepat hingga merubah agresif manusia, termasuk cara pandang masyarakat terhadap pendidikan Dayah. Oleh karena itu, Dayah masuki era baru merupakan judul syarahan kami kali ini. Kaum muslimin, hadirin para pecinta Syarhil Quran yang saya muliakan. Pendidikan Dayah masa kini harus berpegang teguh pada gagasannya untuk membuat Dayah sebagai daya dorong utama dalam perkembangan era modernisasi ini. Umat Islam abad ke-21 ini akan segera tiba. Pada abad inilah iptek mempunyai peran yang cukup dominan dalam kancah persaingan umat Islam. Dari itu, umat Islam harus benar-benar mempersiapkan diri sebagai penggerak, sebagai pelopor dalam kemajuan era baru ini. Dengan landasan normatif Kitab Suci Al-Quranul Karim, Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yalfazunah wa min khalfihi yalfazunahu min amrillah
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki satu keburukan kepada mereka dan mereka tidak akan bisa menolaknya dan mereka tidak dapat berlindung selain kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirin, wa ya fatilatil hudama al-izzah. Hadirin, dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwasanya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Dari data yang ada, belum banyak kemajuan di era baru ini yang dapat dibanggakan oleh umat Islam. Pendidikan daya tentu tidak akan menghambat kemajuan era baru ini, tidak akan anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan pemikiran-pemikiran modernisasi, asalkan dengan analisa-analisa yang teliti dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Saat ini generasi muda kita sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa saat ini telah luntur digias waktu. Pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan rentetan kejadian yang menyebabkan hancurnya moral dan mental pemuda bangsa Indonesia. Sungguh menyedihkan. Data Biro Sensus Amerika, United States Census Bureau menyatakan bahwa di antara 60% dari populasi remaja terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun dilakukan oleh kelompok, mulai dari tawuran, pembunuhan,
pencurian, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Nahdlatul Ulum bersinar begitu cerah, cerminan dan daya yang perkasa, membanggakan dengan penuh rasa suka. Nahdlatul Ulum bersinar sepanjang masa. Ya, Angkatan Retro Jaya. Hadirin, Gus Dur pernah berkata bahwa pendidikan daya adalah sebuah objek subkultur yang khas yang kini marak di berbagai era modernisasi. Inilah hadirin obat bagi para pemuda yang anarkis, mental yang psikis, hingga perasaan yang agresif bisa diselamatkan dengan adanya pendidikan daya. Dari sinilah hadirin peran daya sebagai di era baru ini, yaitu untuk mencetak para santri yang berkualitas. Hadirin, kita sudah dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa. Sudah kewajiban bagi kita untuk memanfaatkannya dengan menyerahkan segala usaha dan potensi yang kita miliki. Kita justru akan berbeza jika kita tidak memanfaatkannya dengan menyerahkan segala usaha dan potensi yang kita miliki. Sebagai kesimpulan, pertama, pendidikan daya berperan penting dalam kemajuan era baru ini, terutama dalam mengobati pemuda yang anarkis, mental yang psikis, hingga perasaan yang agresif bisa diselamatkan dengan adanya daya. Pendidikan daya juga bersifat intelektual. Hadirin, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. De maderaque midemos geder, de gracias por toda la atención, y le pedimos que surpasido estamos. Porque erfrovita Nabi Muhammad Tijawabret al-insan makanul khotaqatishan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.